Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Dimuliakan Allah. Kalau saudara mengikuti pemberitaan firman Tuhan 2 minggu lalu dan sekarang, itu punya kaitan, disaling berhubungan. Nah, pada kesempatan ini diambil dari Kejadian pasal 41 ayat 39 sampai 44. Bagi saudara yang ingin tahu firman Tuhan 2 minggu lalu atau 1 minggu lalu, saudara bisa mengunjungi YouTube saya, Cecep Suparman, atau TikTok, atau juga bisa di IG. Semua saya muat dalam waktu 10 menit firman Tuhan saya sampaikan. Kejadian 41 ayat 39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Jadi mimpi Firaun itu diungkapkan oleh Yusuf, tentunya dengan hikmat daripada Tuhan. Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Ya, saudara bisa bayangkan ya. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Jadi Yusuf diberikan kekuasaan. Orang nomor 2 ya, sebagai gubernur, sebagai perdana menteri. Bahkan dikatakan engkau menjadi kuasa atas istanaku, ya, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Bayangkan, seluruh rakyat akan taat terhadap perintah Yusuf. Ini luar biasa, kemuliaan yang luar biasa. Ayat 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi bukan hanya sebagian, dikatakan menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Waktu itu negeri Mesir itu besar, saudara. Ayat 42, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Bayangkan, cincin meterai Firaun pun diserahkan kepada Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian dari kain lenan, dari kain halus, tentunya kain sutra ya. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Ini suatu kehormatan, kemuliaan, kebesaran yang luar biasa. Lalu Firaun menyuruh, ayat 43, lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua. Dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 44 terakhir, berkatalah Firaun kepada Yusuf, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Saudara-saudara sekalian, Yusuf seorang buangan di tanah Mesir, di Mesir, menjadi orang kedua yang berkuasa di seluruh Mesir. Bagaimana bisa orang buangan seperti Yusuf bisa memiliki kuasa yang begitu besar, saudara? Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana bisa? Mengapa Tuhan bisa memuliakan Yusuf demikian luar biasa? Nah, kalau kita teliti jawabannya, saudara sekalian, nanti saudara bisa pelajari mulai dari Kejadian pasal 37 dan selanjutnya. Di situ ada nilai-nilai yang dihidupi oleh Yusuf yang mau tidak mau Allah pasti memuliakan Yusuf. Ya, di Kejadian 39 ayat 7 sampai 10. Ini kalau saudara baca, di situ ada rahasia. Mengapa Allah meninggikan Yusuf? Ini rahasianya. Coba kita lihat ya. Kejadian 39 ayat 7. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Jadi Yusuf pada waktu itu, kalau saudara nanti baca di ayat sebelumnya, itu diberikan mandat untuk menguasai atau mengatur rumah tangga Potifar. Potifar ini seorang kepala istana Firaun. Jadi katakan, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, ya, bukan dengan berani, birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia, perhatikan, telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Itu jelas, di rumah itu Yusuf yang diberi kuasa. Ayat 9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Nah, saudara perhatikan, Yusuf tahu batas-batas yang harus dia taati. Nah, kalimat terakhir perhatikan, ini rahasianya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa
terhadap Allah. Jadi Yusuf takut akan Allah. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi bukan hanya berbuat dosa terhadap Tuan Potifar, tetapi lebih daripada itu berdosa terhadap Allah yang memang tidak kelihatan. Tetapi Yusuf tahu Allah itu ada. Ayat 10 perhatikan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudara, ini Yusuf luar biasa. Yusuf digoda oleh seorang istri. Tentunya istri pejabat di Mesir pada waktu itu cantik. Tetapi Yusuf tidak bergerak. Dia bahkan meninggalkan istri Potifar itu sehingga dia difitnah. Jadi Yusuf itu seorang yang setia dan orang yang bertanggung jawab dan tahu batas-batas yang harus dia ikuti, dia taati. Nah, ini luar biasa saudara sekalian. Jadi jelas kenapa Yusuf diberikan kemuliaan. Ya, bukan hanya dia pandai, bukan hanya dia punya hikmat menafsirkan mimpi. Itu salah satu jalan, cara bagaimana Allah meninggikan Yusuf. Ya. Dan memang kalau kita baca, ya akhirnya Yusuf itu dipenjara karena fitnah dari istri Potifar itu. Tetapi saudara, kita lihat di pasal yang sama, Kejadian 39, ayat 21 sampai 23. Dikatakan begini, ayat 21, Kejadian 39. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi Tuhan menyertai orang yang hidup suci, orang yang hidup benar di hadapannya. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurusnya. Jadi jelas, Yusuf sebelum menjadi Perdana Menteri di Mesir juga menjadi orang kepercayaan. Ayat 23. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara-saudara sekalian, Yusuf itu bisa menjadi model orang yang dimuliakan Allah karena dia menjaga hidupnya, menjaga integritasnya, menjaga kekudusannya. Nah, sama orang percaya pun kalau dia hidup benar, hidup takut akan Tuhan, pasti dimuliakan Allah. Kalau dia tidak dimuliakan di dunia ini seperti Yusuf, dia pasti dimuliakan Allah di kekekalan. Karena itu janji Allah bagi orang yang setia menderita sama-sama di dunia ini demi menjaga hidupnya, menjaga hidup berkenan di hadapannya. Pasti Tuhan akan memberikan kemuliaannya. Di Roma pasal 8 ayat 17 dan 19 dikatakan begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau kita menderita demi menjaga hidup benar, percayalah, Tuhan akan memuliakan kita di kekekalan. Nah, saudara sekalian, di Perjanjian Baru, Paulus itu menjelaskan kepada anak rohaninya dengan nasihat yang luar biasa. Dikatakan begini, ayat terakhir, 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Ingat, 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya. Dan perhatikan, disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ayat 22, sebab itu, nah ini jelas konsekuensi logisnya kalau kita mau dimuliakan. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Saudara-saudara sekalian, kalau kita ingin dimuliakan, biar kita mengusahakan menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan memuliakan kita. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saudara bisa bagikan kepada yang lain. Kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silakan mensubscribe. Pasti saudara yang pertama kali akan mendengarkan, melihat, atau menyaksikan, atau mendengar firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.